Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Yang sangat saya hormati Ketua BPK Dr. Agung Firman Sampurna yang tadi pakai bahasa Jawa. Kata Ustadz Yusuf Mansur itu ngerpek apa enggak tahu. Wakil Ketua BPK yang saya hormati Dr. Agus Joko Pramono, anggota BPK 1 Dr. Hindra, anggota 3 Bapak Dr. Ahsanul Qasasi, ini Anda anggota 4 Ibu Isma Yatuni, anggota 5 Profesor Dr. Bahrul Akbar, dan beberapa yang di sini ada Profesor Dr. Heri Azhar, ada Bapak Bakhtiar Arif, juga moderator Bapak Adib, semua yang saya hormati. Dari penyampaian Ketua BPK ini meringankan saya, kata Pak Ustadz Yusuf Mansur sudah kayak khotib, kata. Sudah lebih kiai dari kita yang sudah jadi kiai. Jadi ini meringankan saya untuk tidak ngaji lagi di BPK. Karena saya memang sebetulnya agak pantangan ngaji-ngaji seperti ini. Karena diatur itu kan. Tanggalnya diatur, jamnya diatur. Ya tapi ya nggak apa-apa lah, ini takdir. Begini ya, saya itu lama sekali karena saya menekuni dunia ilmu. Lama sekali saya itu mencari-cari format menanamkan ya roh-roh Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Indonesia. Di antara yang saya temukan adalah hadis Rasulullah SAW, dan ini sahih, saya cek di kitab Bukhari ada, di sahih Muslim ada, dengan varian-varian riwayat yang ada. Berikut ini kami tampilkan ya, atau kami contohkan satu teks yang ada di Bukhari. Suatu saat Nabi itu ngendikan agak unik, unsur akhoka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudara kamu, baik yang dolim itu yang berbuat aniaya atau berbuat kesalahan, atau mazluman atau yang terzolimi. Tentu itu agak aneh karena Nabi meminta atau menyuruh kita menolong yang mendolimi kita. Tentu sahabat iskal itu janggal itu ya kayak bingung gitu. Hadza nansuruhu mazluman fa kaifa nansuruhu zaliman. Oke ya Rasulullah, kalau kita nolong yang terzalimi itu normal ya, wajar. Tapi bagaimana kita menolong yang mendolimi kita atau yang berbuat zalim? Jawabnya Nabi, tahjuzuhu an zulmi. Kalau di riwayat Bukhari ta'khudhu fawqa yadih. Sebagian riwayat disebut takufu an zulmi. Terus Nabi ngendikan menolong orang zalim itu adalah bikin satu sistem atau melakukan perilaku tertentu yang menjadikan si zalim ini tidak jadi berbuat apa? Kezaliman. Sehingga misalnya negara Indonesia bikin BNN, Badan Narkotika Nasional, yang menangani anti narkotika. Itu adalah badan yang bisa disahkan secara Islam. Memang kita harus bikin satu aturan yang orang zalim itu kira-kira itu jera atau syukur-syukur tidak sampai melakukan kezaliman itu. Nah, kira-kira analoginya, kiasnya adalah seperti BPK. Orang supaya tidak menggunakan uang negara seenaknya, ini harus diawasi. Dan yang ngawasi ini harus ta'khudhu fawqa yadih. Itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, nanti saya baca teksnya. Harus bil isti'la wal qahr. Orang yang mengontrol itu yang punya otoritas memaksa. Jadi jangan sampai misalnya kita bupati atau gubernur, yang ngawasi itu satpamnya, malah yang dipecat nanti yang negur. Harus lembaga di atasnya, itu punya hak, punya otoritas untuk dengan tanda kutip memberi sanksi. Jadi ini penting supaya kita tahu bahwa Islam itu hadir di setiap kehidupan kita. Jadi jelas ya, jadi kata Rasulullah, orang yang zalim baik sedang berbuat, karena kalau dalam disiplin bahasa Arab isim fa'il itu zalim itu bisa sedang zalim atau akan zalim. Jadi kalau orang Arab bilang misalnya syaribtu berarti saya sudah minum. Tapi kalau asyrobu bisa saya sedang minum atau akan minum. Begitu juga di isim fa'il, zalimun sedang zalim atau akan zalim. Nah yang akan atau sedang dan akan
ini harus diawasi oleh satu institusi atau lembaga atau otoritas yang di atasnya, supaya syukur-syukur kezaliman ini tidak pernah terjadi. Atau kalau kadang terjadi diberi sanksi supaya menjadi efek jerah pada yang lain. Jadi ini supaya kita dapat berkahnya ngaji, karena ini kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Saya baca asli teksnya dalam kitab Bukhari. Ini di kitab saya halaman 387 juz 2 kitab Fathul Bari. Teks dalam Bukhari berbunyi begini. Haddatsana Musaddad, haddatsana Mu'tamir an Humaid an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qalu ya Rasulullah hadza nansuruhu mazluman fa kaifa nansuruhu zaliman. Terus qala ta'khudhu fawqa yadihi. Terus dalam sarah disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau terus cerita sekian riwayat dalam makna yang sama. Qauluhu ta'khudhu fawqa yadihi. Terus beliau ngendikan wa fi riwayati Mu'ad an Humaid indal Ismaili yakufuhu anil zulmi fadzaka nasruhu iya. Terus dalam beberapa sarah dijelaskan qala al-Baihaqi ma'nahu anna adh-dhalim mazlumun fi nafsi fadkhulu fi radul mar'i an zulmihi li nafsi. Terus di sini disebutkan bil isti'la wal qahri. Jadi yang punya otoritas melarang itu harus orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi misalnya BPK, entah saya tidak tahu mekanismenya apa, terus dilaporkan polisi, ditangani pihak yang berwajib ketika melihat satu kesalahan. Nah ini penting supaya kita tahu bahwa syariat Islam itu sebetulnya bukan hanya menyangkut orang yang mencuri terus harus dipotong tangannya terus sesuai sanksi-sanksi itu. Ada aturan dalam Islam yang mungkin saat kita tidak sempurna, memang kita tidak pernah sempurna. Itu ada kaidah yang disebut al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ini memang saya sengaja akan matur secara fikih. Jangan sampai agama ini menjadi alat analisis tapi kemudian tidak ada riwayat. Saya sudah janji sama Tuhan, bukan sekedar sama BPK, janji sama Allah Subhanahu wa taala, bahwa umat ini berhak mendapat wirasah nabawiyah. Jadi kalau saya ngaji tidak pakai kitab, itu artinya Anda mendapat pendapat saya. Anda mendapat makalah saya, Anda mendapat ide saya. Padahal umat Islam ini berhak mendapat sumber yang paling murni, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu saya sudah berkomitmen kalau ngaji ya pakai ayat Quran atau pakai hadis atau pakai ihya atau pakai kitab-kitab yang mu'tabar, supaya umat ini dapat yang terbaik. Jangan sampai umat itu mendapat pendapat kita. Pendapat kita itu potensinya itu tidak benar. Ya ada potensi benar tapi banyak tidak benernya. Karena sekali benar itu pasti tidak pendapat sebetulnya. Copy paste atau hanya ngikuti pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Cuma biar keren dia aku pendapatnya sendiri. Jadi rata-rata yang benar itu sebenarnya tidak pernah pendapatnya sendiri. Cuma supaya keren seakan-akan itu pendapatnya sendiri. Nah yang tidak benar betul dari dia karena ulama dulu jarang salah, hampir nggak pernah salah. Ini catatan dari saya kenapa saya kalau ngaji sering bawa kitab itu sebenarnya sederhana supaya umat ini dapat yang terbaik, yaitu dari aina yashrabu bihal muqarrabun, sumber yang masih asli yaitu Al-Qur'an dan hadis. Nah, dalam masalah BPK saya sering guyon sama Mas Adib. Anda jadi pegawai BPK ya harus istighfar kata saya. Karena bahasa kasarnya itu lembaga harus uzon. Karena kalau ada orang bupati kok hidupnya agak poya-poya, ini pakai uangnya siapa? Jadi kalau di pondok itu kayak keamanan. Keamanan itu kalau ada santri keluar mau apa? Kemana? Untuk apa? Jadi agak-agak dilegalkan Bang Suudon. Tapi tidak tahu apa itu waspada pas suudon. Itu biasanya orang Indonesia pinter ngeles. Jadi kalau suudon dibahasakan apa? Waspada. Saya sering ada seorang satpam di UI Jogja datang ke saya, Gus saya ini satpam, saya sering ngaji jenengan. Yang ganjil ke saya ini harus uzon. Gitu. Padahal Islam melarang apa?
Dan biasanya kalau ada mahasiswa kuliah pakai motor pinjaman, itu ketika motor berjejer-jejer itu lupa tadi minjem motor warna apa kan semuanya dicoba. Nah, itu pasti satpamnya langsung reaksi, ini ada apa ini kok semua dicoba. Setelah ditanya ternyata jawabannya, wah ini tadi saya pinjam motor milik teman saya, jadi nggak sempat niteni, nggak sempat mana yang saya pinjam sehingga saya coba-coba. Tapi dia sudah keburu suudzon, terus tanya ini hukumnya gimana suudzon seperti itu? Ribet kan? Atau misalnya saya bupati punya kekayaan warisan, terus saya liburan di Singapura, ketemu Mas Adib, mesti dia berhak curiga, saya enggak. Karena beliau punya otoritas BPK, saya enggak berhak curiga, dia berhak curiga. Ini kan jadi tidak adil. Saya curiga ke dia enggak boleh karena diberi otoritas, dia curiga ke saya boleh. Padahal saya main ke Singapura ini karena saya anak orang kaya misalnya. Tapi harus disuudoni karena saya pejabat apa? Publik. Jadi kalau orang fikih itu tertariknya itu sama hal seperti itu. Saya punya kajian kitab dikarang oleh Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Umar. Namanya Ajalatus Sibab. Itu beliau cerita tentang hay'ah, tentang lembaga. Itu bagus sekali. Termasuk lembaga agama. Beliau cerita ini yang terkait saya dan Ustadz Yusuf Mansur adalah misalnya lembaga agama. Bagus enggak? Lembaga agama didirikan untuk ngecek mana aliran yang salah atau benar, mana kelompok yang salah atau benar. Jawabannya lucu ya agak menggelitik. Di antaranya begini jawabannya. Ya kalau Anda misalnya di Iran, terus kemudian dibacakan satu teks alaikum bijamaatil muslimin atau alaikum bil jamaah wa man sadza finnar, ya perasaannya orang Iran tuh ya Syiah karena mayoritas itu Syiah. Tapi kalau dibaca di Arab Saudi ya mayoritas itu Wahabi. Jadi kira-kira NU ya tersangka, Muhammadiyah tersangka. Tapi kalau dibaca di Indonesia selain NU Muhammadiyah atau selain ormas-ormas yang besar ya jadi tersangka karena mayoritas ya itu, yang lainnya minoritas. Itu jadi memang agak jelimet dalam agama ini. Karena kita ngeklaim misalnya ikuti kelompok mayoritas yang siapa di negara mana. Jadi ini kan orang BPK kan orang-orang pinter-pinter. Jadi takjak mengkaji yang agak-agak jelimet. Jadi apalagi ini ada Ustadz Yusuf Mansur, jadi agak mikir lah, biar agak mikir. Jangan kira karena saya diminta terus saya akan bilang datang ke Kiai Surga, melihat Kiai Surga, itu kenaan sampean. Ini mikir dulu, ada itu. Itu makanya kita ini mikir kalau hadis itu dibaca di Iran, kira-kira alaikum bil jamaah mayoritas, ikuti mayoritas, itu kira-kira siapa coba? Syiah. Kalau dibaca di Arab Saudi, wah. Nah, yang ribet kalau dibaca di negara yang abangan, mayoritas ya orang abangan. Sebab itu ini pentingnya ulama. Ulama akan terusik oleh teks-teks seperti itu terus mendikan bil jamaah yakni al-haq. Wa in kana nafaran qalilan. Artinya pengikut kebenaran. Karena kebenaran itu adalah hakikat yang dihitung Allah. Meskipun secara lahir jumlahnya sedikit. Jadi misalnya gini, bumi ini kan luas sekali. Itu yang dalam pandangan Allah, mestinya nazari riayah. Itu hanya orang-orang yang sujud, yang baca Quran. Kalau boleh GR ya yang kita-kita inilah yang dilihat. Sehingga dalam hadis qudsi masyhur itu, Allah ngendikan, saya melihat penduduk bumi, kemudian saya ingin mengadab mereka karena mereka berbuat maksiat, curang, gini. Tapi ketika saya melihat ada yang sujud, ada yang baca Quran, ada yang bertasbih, kemudian azab itu saya urungkan. Artinya yang dianggap jamaah oleh Allah adalah orang yang bereksistensi terhadap kebenaran, meskipun jumlahnya sedikit. Tapi sedikit ini yang dilihat Allah. Jadi ibarat misalnya saya punya anak yang saya cintai, ikut bis, semuanya pemabuk, semuanya orang maksiat. Terus malaikat Israel lah, atau malaikat bagian panitia musibah misalnya. Ini mobil mau saya hancurkan, mau saya gulingkan. Pasti yang dipertimbangkan Allah. Tapi jangan, di situ ada anaknya orang soleh misalnya, atau ada orang soleh. Meskipun jumlahnya satu dibanding mayoritas tadi yang 50, tapi ini yang dipertimbangkan. Ya, di sini pentingnya ayat wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Jadi Allah tidak akan menyiksa komunitas besar. Di situ masih ada nabi. Dan nabi itu bisa fisik, zaman nabi hidup tentu itu fisik.
atau tidak fisik. Misalnya mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qulubihim. Nabi tidak wujud secara fisik, tapi keberhadirannya ada di hati kita. Itu juga menjadi alasan lah kira-kira dibahasakan gitu, Allah tidak menyiksa wa maka ana wa li'adzibahum wa anta. Jadi contoh analogi paling gampang, Anda misalnya melihat orang Jakarta karena misalnya banyak maksiat terus Anda ingin Jakarta kena adab. Tapi kalau di situ ada anak kamu, ada putri kamu, ada santri kamu, ada orang-orang yang kamu cintai, tentu ingin nggak kena adab. Meskipun orang yang benar ini minoritas. Begitu juga misalnya Rembang juga gitu, semua contoh seperti itu. Nah, sehingga ada ulama mengatakan alaikum bil jamaah itu bi isobatil haq, kelompok yang benar meskipun jumlahnya sedikit, karena itu mahallu nazarillah, itu yang menjadi pertimbangan Allah. Makanya di sebuah riwayat disebutkan laula rijalun ruk'aun wa subyanun rudduun wa bahaimur ta'un la subabna alaikumul adzab subba. Andai kan saya tidak melihat beberapa orang yang melakukan sujud, beberapa anak-anak kecil yang masih mentata ibunya, yang masih menyusu sama ibunya, dan beberapa hewan, diantaranya itu malah Allah menyebut itu karena hadis qudsi hewan, karena hewan itu nggak bisa berdosa karena tidak mukallaf, maka akan saya turunkan azab. Nah, di sini pentingnya nafarun qalil, kelompok kecil tapi mempertahankan apa? Kebenaran. Sehingga kebenaran itu sebetulnya tidak harus menang-menang banget, karena itu nggak mungkin lah. Karena namanya mamin yaumin illa wa ba'dahu syarrun minhu, kata Nabi, tidak ada hari kecuali berikutnya akan lebih buruk, lebih buruk. Tapi bahwa kebenaran ini harus ada, karena itu mahallu nazarillah. Nah, lalu kebenaran itu apa? Kebenaran adalah mengikuti konsep yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah ada otoritatif ahlul haq yang bisa mengkontrol ahlul batin. Jangan sebaliknya ahlul batil mengontrol ahlul haq. Jadi kira-kira ya ada lembaga BNN yang pengedar narkoba itu takut. Berarti yang hak menang, yang batil kalah. Buktinya yang lari yang pengedar narkoba. Jangan polisinya yang lari. Jangan kayak di Kolombia dulu, yang aparatnya sampai takut sama bandar apa? Narkoba. Nah, yang penting itu Indonesia itu masih kita bela secara Islami, bahwa jangan sampai ketika ngaudit BPK yang takut karena yang diaudit lebih kuat, lebih galak atau lebih punya channel yang lebih kuat. Itu jangan sampai. Indonesia harus semua kekuatan yang untuk menegakkan kebenaran harus lebih kuat ketimbang kebatilan. Nah, ini yang disebut wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Jadi ciri utama kemenangan agama adalah otoritas kebenaran ini punya kekuatan tamkin, punya kekuatan mendikte pada yang batil, jangan dibalik. Jadi kira-kira ya kalau ada preman yang premannya lari dari Satpol PP, jangan dibalik, karena premannya menguasai area perapatan itu, Satpol PP-nya yang lari. Begitu juga dalam kebenaran-kebenaran yang lain. Misalnya saya tahu, misalnya Ustadz Sumarso sangat mencintai Quran, sangat mensyariatkan Quran. Ini juga harus punya kebenaran otoritatif. Jangan sampai ulumul Quran ini dibajak oleh orang-orang yang tidak ahlinya. Tidak ahli itu macam-macam, mungkin nggak pernah mencintai Quran sampai menghafal, mungkin macam-macam lah, tidak ahli. Sehingga dalam sebuah hadis unik, Nabi itu pernah ngendikan kepada Mu'adz bin Jabal, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, saya yang paling saya takutkan kepada umat saya itu diantaranya kata Nabi fitnatul Quran, fitnah orang mengkaji Quran. Sahabat kaget, kenapa ya Rasulullah? Ketika Quran itu dibuka secara transparan, secara terbuka, itu qara'ahul barru wal fajir, orang baik ya baca, orang fajir juga baca. Akhirnya orang munafik, orang fajir ini mengkaji Quran, kemudian untuk mendebat orang-orang baik. Masyhur itu di Quran banyak cerita ketika Nabi menerangkan qadha qadar, ketika Nabi dengan asiknya ngendikan masya Allah kana wa malam yasa lam yakun. Mereka juga jawab, wa qala alladziina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Ya kalau gitu Muhammad kita syirik ya kersane Allah, kita miskin ya kersane Allah, kita maling juga kersane Allah, ngapain Anda larang-larang? Yang unik dalam ilmu sosial, orang-orang kafir itu kalau disuruh Nabi, itu orang-orang miskin itu kasih makan. Ya Muhammad, tentu mereka manggilnya jangkar, ya Muhammad itu sudah direncanakan Tuhan memang miskin dia. Jadi kalau saya beri makan itu merusak rencana Tuhan. Artinya kodok qadar itu dipakai alat untuk menolak syariat. Makanya
Masyhur itu kan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anut'imu mal law yasha'u atama. Masa saya ngasih makan orang yang andekan Allah menghendaki ya dikasih makan. Allah tidak ngasih makan, bukti kalau rencana Tuhan memang dia miskin, dia kelaparan. Jadi seperti ini saya ngajar di BPK itu kalau menurut mereka haram. Mereka nggak paham agama misalnya, itu sudah dalam rencana Tuhan. Ya biarkan saja tetap nggak paham, ikuti aja rencana Tuhan. Jadi kalau BPK nangkap koruptor itu ya salah. Mereka korupsi itu sudah direncanakan Tuhan, sudah ada tulisannya kalau dia itu koruptor. Kalau Anda otak-atik merusak rencana, nanti gantian BPK yang jawab, saya menangkap Anda juga dalam rencana Tuhan. Jadi artinya gini, ilmu itu apapun baiknya di tangan orang yang nggak baik itu ya menjadi tidak baik. Tidak gampang ngelola ilmu itu. Sehingga tadi sore saya dikasih tahu adik saya, Mas, besok Ustaz Zulma mau datang. Kata saya, enakan dia, sakit saya, katanya. Kok bisa? Ya kalau beliau datang ke sini, beliau tawaduk mau sowan saya yang harus menata hati supaya tidak takabur, gitu. Itu seperti kiai didatangi orang cantik. Kiainya, orang cantiknya melihat kiai itu ibadah, melihat orang alim itu ibadah. Orang alimnya yang ribet, melihat dia dosa. jadi makanya saya dingin saja didatangi Pak Ustaz Mansur. Dingin saya bukan karena apa-apa sebetulnya. Ini mengganggu. Karena kayak tadi, kamu seorang kiai top, ada seorang perempuan datang tanya bab haid misalnya. Yang tanya benar kan? Melihat wajah kamu benar, melihat orang alim itu ibadah gini. Kamu yang masalah kan? Jadi, nah ini saya omongkan biar Pak Ustadz Zulham mikir supaya nggak datang ke sini lagi karena itu mengganggu perasaan seperti itu. Tapi nanti kebalikannya kalau yang saya datang ke sana lah itu baru keren saya karena saya tawaduk harus jadi bagus. Makanya kemarin ketika Pak Kures nelpon saya ingin saya datang ke Jakarta karena beliau sepuh, saya langsung datang. Karena itu dengan cara itu saya lebih baik. Beliau sepuh, beliau habib, beliau alim ya saya sowan. Sebenarnya saya juga pernah diminta kapan-kapan beliau mau ke sini tapi saya mikir waduh ribet ini. Ribet ini maksudnya lebih mengganggu. Karena nanti beliau terlalu benar, saya terlalu salah. Jadi itu ilmunya ulama. Jadi Quran juga gitu. Kita ini mikir Islam ini dibawa kemana? Kalau kita ngomong Islam secara serius, nanti bagi orang awam menjadi tanfir. Jangan kira sering baca Quran itu dibenarkan Nabi terus ya tidak juga. Kadang yang sering baca itu malah salah. Karena konteksnya sosial. Misalnya gini, ini cerita dalam hadis. Ada petani yang tentu sibuk ngerawat piaraannya atau ngerawat tanamannya. Makmum ke Mu'ad. Mu'ad ini ahli Quran masyhur. Dia bacanya Quran enak terus panjang. Singkat cerita si petani ini mufarokoh itu melepas ikatan sholat dengan imam, kemudian dia meneruskan sholatnya sendiri, itu sah dalam fikih. Mu'ad tersinggung, kemudian bilang nafaqah fulan, ini orang munafik, diajak sholat secara baik dan benar malah lari mufarokoh. Akhirnya dua orang ini lapor kepada Rasulullah, yang satu lapor, ya Rasulullah ini Mu'ad gak benar. Ngimami di daerah pertanian kok bacanya Baqarah. Kita akhirnya terganggu pekerjaan kita. Itu dulu petani aja terganggu, apalagi kalau kernet, apalagi kalau supir. Terus, tapi ini apa? Yang disalahkan Nabi itu yang Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu ini tukang fitnah. Inna minkum munafirin. Kamu ini menjadikan orang lari dari Quran. Gara-gara kamu baca panjang, akhirnya orang ini kecelok lari dari Quran. Jadi tidak gampang ngelola kebenaran. Jadi yang disalahkan Nabi itu yang Mu'ad, bukan yang karena menyebabkan orang lari dari Quran karena kelamaan. Makanya saya sering cerita ke kiai-kiai, kalau Anda tahlil jangan lama-lama. Nanti orang itu bosan sama la ilaha illallah. Sebenarnya bosan sama Anda, tapi Anda kuat lama karena Anda aktornya kan. Iya kan, kita misalnya yang ngomong kan kita aktor mesti beda, tapi yang dengerin orang Jawa gak lakon, ngapain lama-lama wong sadak lakon. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana itu mesti cepat, tak jamin. Makanya tidak usah khawatir lama-lama, ini pasti saya cepat. Saya betah lama karena saya aktor, tapi kalau sampai karena kemungkinannya sampai itu dua. Kalau paham ya ingin nggak lama-lama karena sudah paham. Kalau tidak paham namanya nggak paham ya nggak asik. Kadang setengah paham setengah enggak, ini yang ribet. Jadi saya mohon semohon-mohonnya ngelola Islam di Indonesia
Kalau kita mutabakhir, kalau kita cukup punya bacaan, itu masih bisa cari padanan-padanan itu dalam referensi Islam. Yaitu diantara ciri utama agama diridani Allah adalah wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dulu yang memperlihatkan Islam takut sama orang kafir karena orang kafir mayoritas. Dulu ketika banyak begundal, banyak preman, orang yang soleh takut sama preman. Jadi sekarang alhamdulillah barokahnya ada BNN yang pengedar narkoba yang takut, barokahnya ada BPK, KPK yang korupsi yang takut. Itu sudah menang kita. Karena ada khaufuz zalim min sholihin, orang yang zalim takut sama orang soleh. Jangan sampai kita ngalami yang soleh takut sama yang zalim. Sehingga dalam hadis itu disebut oleh Nabi ta'khudu fawqiyatih. Ada fauqiyatan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kebenaran harus punya fauqiyah, punya otoritas yang lebih tinggi ketimbang kezaliman. Nah, caranya gimana kalau dalam dunia sosial? Dalam dunia sosial itu kita bikin satu komunitas mayoritas dan sehingga itu menjadi kebenaran yang luar biasa. Saya tadi malam sama Gus Gofur sama putra-putra Mbah Mun banyak di sarang tadi malam sampai malam. Itu di antara kajian kita adalah kesuksesan banyak tokoh kita, mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai semuanya lah. Tokoh-tokoh kita mulai dulu Jamiah Khairiyah dan semuanya lah yang berjasa. Itu dulu ketika mendirikan NU itu saya pernah diceritani Gus Hasib putra Mbak Wahab pernah main ke sini. Aku mau kepengen pejabat itu sholat gitu. Singkat cerita, suatu saat beliau ke sini sama saya cerita-cerita ringan, terus saya cerita agama di Indonesia itu sudah menang. Kenapa? Sekarang nyalon bupati kok terkenal tidak sholat, itu pasti kalah. Apapun kaya Anda pasti kalah. Terkenal nyuwun sewu selingkuh pasti kalah. Artinya ada tolok ukur agama yang menjadi ukuran kamu dipilih atau tidak dipilih. Jadi tanpa kita memaklumatkan negara Islam, tapi nilai-nilai Islam ini sudah bahkan jadi ukuran sebagai tolok ukur apa? Politik. Kamu risih kan dengan pimpinan Anda misalnya nyuwun sewu orang yang nggak sholat, yang nakal, yang ini itu pasti nggak nyaman. Artinya apa? Nilai-nilai agama di Indonesia itu sudah, alhamdulillah sudah menjadi nilai politik. Ada bupati di Rembang atau gubernur kok terkenal nggak sholat, itu pasti nggak kepilih. Terkenal apa zalim atau terkenal otoriter, terkenal menyepelekan orang kecil, pasti nggak dipilih. Artinya sudah ada ukuran yang tahu-tahu kebenaran agama ini sudah menjadi apa? Ukuran. Nah, itu sudah benar karena ketika Allah Ta'ala wa'mur bil urfi, urf itu sesuatu yang mudah dikenalin. Jadi kebenaran kita di Indonesia sudah soro urfian, menjadi sesuatu yang mudah dikenalin. Karena maknanya ma'ruf itu arafahul aqlu wa syar'u. Yang dikatakan mungkar adalah angkarahul aqlu wa syar'u. Sehingga kebenaran itu menjadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Usahakan kebenaran menjadi nilai bersama. Iktimar itu kalau ilmu shoroh mengatakan sorol khairu mu'tamaron bainakum. Sesuatu itu menjadi urusan bersama. Di Indonesia itu alhamdulillah. Orang yang apapun kayanya kok terkenal gak sholat, itu gak akan kepilih. Orang gak nyaman. Sama Tuhan saja gak takut, apalagi sama KPK, apalagi sama BPK. Mesti perasaannya orang seperti itu. Nah, itu tidak gampang menciptakan suasana seperti itu. Nah, saya minta saya Pak Ustadz Yusuf Mansur semuanya yang mencintai Quran juga gitu. Kita terus mengkaji Quran seluas-luasnya. Sampai orang yang nggak ahli itu malu ngomong atau memang ngomongnya nggak didengar. Bukan karena kita ingin menang-menangan, enggak, semua sesuatu biar kembali ke ahlinya. Ya, saya ulang lagi, biar sesuatu itu kembali ke ahlinya. Jangan mentang-mentang artinya jamak itu mengumpulkan sholat terus jamaknya asar sama maghrib. Ya ada yang jamak asar itu sama maghrib. Karena yang dimaksud jamak itu mengumpulkan dua sholat. Terus qashar itu meringkas sholat dari 4 menjadi 2. Maunya diambil 50%. Akhirnya subuh diambil 50% ya 1. Tapi barokahnya aturan jamak itu dipraktekkan guru-guru kita, rombongan bis jamak apa-apa. Mereka tahu, oh ternyata jamak itu hanya zuhur dan asar, asar dengan zuhur, maghrib dengan isya. Jadi kebenaran itu menjadi amron urfian, sesuatu yang jadi konsensus. Nggak boleh kamu benar sendiri, itu namanya kitmanul ilmi. Saya banyak baca tafsir.
itu kalau mengutarakan kebenaran yang masyhur di Indonesia misalnya tafsir Jalalain, tafsir Munir, itu indah sekali. Misalnya ketika ada ayat, jika kamu bepergian dan kamu ingin mengqashar sholat, falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholat. Itu kalau umumnya tafsir an taqsuru minas sholat itu ya dari 4 menjadi 2. Ya kita tahu kalau zuhur diqashar dari 4 menjadi apa? 2. Tapi sebetulnya itu tafsir yang kurang luas. Kata banyak ulama mufassir yang lebih luas, qasrun itu artinya mencendak atau meminimalkan dari aturan yang banyak menjadi aturannya sedikit. Jadi dari 4 menjadi 2 itu juga qasrun. Dari 4 menjadi 2. Atau dari aturan itu 4 menjadi 2 itu juga qasrun. Misalnya aturan normalnya sholat itu orang nggak boleh kena najis. Tapi ketika perang atau ketika dalam kondisi darurat, zaman kita misalnya dulu perang Mesir Belanda, itu boleh kita sholat bersama membawa senjata yang ada apa? Najisnya. Begitu juga aturannya sholat tentu nggak boleh nggak madhep kiblat. Tapi di sholat siddatil khaufi dalam kondisi tertentu boleh sholat tidak menghadap apa? Kiblat. Itu juga namanya antak suru minas sholat. Itu juga namanya qasrus sholat. Karena maknanya sama, dari 4 menjadi 2, dari aturannya banyak menjadi sedikit. Dulu aturannya sholat misalnya nggak boleh ada gerakan banyak. Tapi di kondisi tertentu kayak kita dulu zaman ngusir penjajah, harus ada gerakan banyak. Misalnya kamu tengah sholat mau ditembak, harus lari dan nggak harus membatalkan apa? Sholat. Itu yang disebut fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Nah, orang-orang ahli Quran harus terus ngomong seperti ini supaya Quran kembali ke tadi ke marwahnya, ke ahlinya. Kalau enggak, nanti yang tidak ahli pun ngomong dan itu bahaya. Jadi saya ulang lagi, nah saya mohon BPK juga seperti itu. Ini memang lembaga yang benar-benar lembaga audit. Dan harus punya al-qudrah wal isti'la. Hanya qudrah itu kemampuan ditakuti. Satu, pakai otoritas negara misalnya polisi. 2, memang kamu bersih. Apapun kekuatan Anda, kalau Anda tidak bersih itu orang itu mesti tidak takut. Aneh-aneh Pak sok suci, saya sendiri tahu data Anda. Mitra korupsi Anda itu teman saya punya datanya. Mesti kamu takut. Meskipun kamu punya backing, tapi kalau digituin kan takut. Jadi untuk tidak takut itu bukan sekedar dengan makna kekuatan negara, tapi juga Anda sendiri punya perilaku yang menjadi orang lain itu takut. Jadi itu hebatnya Islam. Jadi kita masih bisa nyari-nyari dalil tentang kenapa harus ada BNN, harus ada KPK, harus ada BPK. Memang inginnya Islam itu ada syaukatus soleh ala zalim. Orang soleh yang punya otoritas mengalahkan orang apa? Zalim. Jangan sampai orang zalim yang punya otoritas mengalahkan orang apa? Soleh. Sehingga kenapa Nabi semuanya harus menang? Sebenarnya Nabi itu gak ingin menang. Semua Nabi itu orientasinya akhirat. Tapi kenapa semua Nabi di akhirnya menang? Supaya al-haq ini harus ada ja'al haqqu wa zaqal batil. Begitu seterusnya sampai urusan tauhid. Terakhir ini saya menyatakan tauhid supaya kita dapat berkahnya insyaallah, semoga semua kita husnul khotimah. Logika tauhid kata Ibnu Hajar al-Asqalani itu juga harus al-hujjatul balighah. Qul falillahil hujjatul balighah. Argumentasi yang kelima, yang final. Sebab itu logika atau argumentasi oleh Allah sebagian disebut sultanan. Sultan itu raja, raja itu mengalahkan rakyatnya. Sehingga logika yang benar Allah menyebut sultanan. Sultan itu logika, hujjah. Nah kenapa itu penting? Kata banyak ulama, jangan sampai logika batil itu menyelimuti pikiran banyak orang, kemudian mengalahkan logika hak. Misalnya dulu kita tahu kalau baca sejarah, orang-orang Gerwani itu kalau didik anak-anak kecil, ayo pejamkan mata, ayo minta permen sama Tuhan. Terus Tuhan saya minta permen, terus nggak dapat permen. Lama-lama, ayo sekarang pejamkan mata, minta sama Bu Guru, dikasih. Berarti yang ada Bu Guru, yang Tuhan tidak ada. Itu dulu jalan. Tapi sekarang barokahnya ada guru-guru tauhid yang di musola-musola, di surau-surau, di madrasah-madrasah. Itu jelas. Hadhil maujudat, ini alam raya ini maujud. Maujud itu real. Bumi ya real, langit ya real, hewan-hewan ya real. Terus andaikan kita ateis itu diajarin gini. Hadhil maujudat khalaqahal adam. Ini hal yang maujud, penciptanya yang tidak maujud. Orang kan bisa stres ya. Ini wujud, diciptakan sesuatu yang tidak
wujud. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud menjadi sesuatu pencipta? Wong wujud saja enggak kok menjadi faktor. Di mana-mana namanya faktor itu harus wujud. Nah, logika itu harus tertanam. Sehingga Quran sering ngendikan am khuliqu min ghairi syai'in ahumul khaliqun. Masa alam raya yang wujud ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Ciri khas tidak wujud adalah sesuatu itu tidak punya faktor, tidak menjadi faktor. Wong namanya saja tidak wujud. Logikanya gimana? Ya alam raya yang wujud ini pasti diciptakan oleh zat yang super wujud. Yang oleh Islam atau oleh ulama disebut wajibil wujud atau kausal prima atau apa. Nah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam menjelaskan salasun mangkun nafihi wajada halawatal iman. Halawatal iman dalam penjelasan ilmu kalam atau ilmu tauhid disebut iltizazan aqliyan. Agama ini datang dengan logika yang mudah. Kalau Anda orang yang pintar, orang yang cerdas, kemudian Anda dikasih tahu alam raya yang wujud ini diciptakan yang tidak ada. Diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Pasti Anda nggak bisa tidur semalam. Bagaimana sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada. Yang tidak ada kok menciptakan yang itu sampai malam pasti nggak bisa tidur. Hidup mati lagi tetap nggak ada jawabannya. Tapi kalau kamu dikasih tahu alam raya yang wujud ini diciptakan oleh wujud yang lebih dahsyat, yaitu Allahu Akbar atau zat sing wajibil wujud. Ya wajar lah namanya wujud ini ya mesti kalah sama wujud akbar. Kan terus enak. Nah enak ini disebut iltizazan aqliyan. Orang menjadi nyaman dengan Islam. Maka agama ini liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkar. Itu macam-macam. Itu juga harus. Nah, sultanul akal, kekuatan akal seperti ini juga harus menjadi masif, menjadi konsensus, sehingga orang tidak lagi tergoda oleh was-wasatus syaitan dengan faham-faham ateis. Ini juga harus menjadi sesuatu yang masif, yang lazim, yang keniscayaan. Nah, tugas kita sebagai seorang guru atau seorang kiai atau seorang ustaz itu menanamkan seperti ini. Sehingga benar-benar yusabbitu walladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi cara berpikir ini benar-benar menjadi al-qaulus tsabit, sesuatu yang menghunjam di hati, tidak tergoyah. Ini pentingnya ulama-ulama yang akan menjaga itu. Nah, makanya saya dulu lama sekali menderekkan Mbah Mun, menderekkan bapak saya itu beliau cerita Islam itu tidak akan habis untuk mengawal Indonesia karena tadi misalnya dalilnya apa lembaga BPK, Qurannya apa ya ribet. Ya dalilnya gampang tadi, di antara ajaran Islam adalah memerintahkan yang baik, melarang yang mungkar. Cara melarang itu gimana? Supaya kemungkaran itu nggak terjadi. Caranya apa? Ya bikin lembaga yang bisa mengeksekusi atau memberi sanksi atau melarang itu. Ya tentu agama tetap ikut berperan, misalnya kiai mendidik masyarakat supaya tidak korupsi karena nanti ada akhirat gini-gini. Yang lembaga negara mungkin ancamannya penjara dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apapun itu ketika Nabi cerita tentang unsur akho kadzaliman au mazluman itu Nabi ditanya sahabat fakaifa ansur hadza nansuruhu mazluman fakaifa ansuruhu zaliman. Oke ya Rasulullah, kalau yang terzalimi saya tolong, bagaimana engkau memerintahkan kita menolong yang zalim? Kata Nabi ta'khudhu fawqa yadayhi. Sebagai riwayat tahjuzuhu an zulmi. Kita punya kekuatan untuk melarang yang zalim berbuat apa? Zalim. Itu ya bagian dari syariatnya Rasulullah, karena inginnya Nabi kemungkaran itu enggak terjadi. Caranya apa? Ada kekuatan yang bisa menghalau atau yang bisa melarang terjadinya kemungkaran. Itu juga bagian dari nilai-nilai apa? Islam. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gus Bahak juga menyampaikan tausiah dan mauidhah hasanahnya kepada kita semua. Tadi ada beberapa catatan. Saya nggak berani menyimpulkan Gus, takut kualat saya Gus. Jadi ini saya hanya catat aja beberapa poin-poin ya. Antara lain misalnya tadi bahwa kita BPK harus kuat, tapi juga harus bersih itu. Kemudian juga tadi BPK itu mungkin harus menolong yang terdolimi maupun juga yang mendolimi gitu ya. Agar biar kemudian nggak jadi mendolimi lagi gitu ya. Juga tadi ada agama datang dengan logika yang mudah dan banyak yang lain. Namun juga ini saya nggak beri lama-lama Gus, karena tadi juga Gus ingetin kalau ngimami jangan lama-lama, nanti mufarokoh.
Tadi tahlil jangan lama-lama. Jadi MC juga jangan lama-lama juga nih Gus ya, MC-nya gitu. Jadi ini mohon setelah ini mohon tanggung jawab Gus dari pejabat pimpinan maupun pegawai BPK. Mohon dapat nanti jika ada ya mengajukan pertanyaan kepada Gus Bahak. Mungkin untuk yang pertama dari yang hadir dulu di majelis di sini untuk dapat mengajukan pertanyaan. Silakan, apakah dari yang hadir ada yang mau bertanya? Dua aja juga tesin kalau jadi Pak Wakil Ketua yang pertama. Monggo Pak Waka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beberapa pertanyaan Gus. Saya ini sering dengar ceramahnya Gus melalui YouTube. Cuma santri-santrinya Gus itu motongnya jadi pendek-pendek itu. Jadi lebih banyak nggak ngertinya daripada ngertinya, karena langsung kepada pokok permasalahan, langsung kepada sampung. Pertanyaan sudah banyak, tapi nanti kalau bisa balik lagi. Tapi saya akan tanya beberapa dulu. Yang pertama terkait dengan kelembagaan kami, Gus. Terima kasih nasihatnya, terima kasih diberitahu dasar teorinya. Namun ada pertanyaan secara praktik, Gus. Jadi lembaga seperti kami ini, itu zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in atau setelahnya, itu ada atau tidak? Itu yang pertama, Gus. Untuk melihat secara praktikalnya. Kemudian yang kedua, tadi kita senang kalau orang yang sholat, orang yang soleh, orang yang baik dan kemudian kelihatan taat itu menduduki jabatan, senang. Nah, kita ini pimpinan di BPK, Gus. Ada trade off, ada kami melihat di lapangan ini ada orang soleh sudah duduk di jabatan, tapi kok kerjanya nggak becus gitu. Sholat ini. Nah, pilihannya lalu kita mau ganti orang yang tidak lebih soleh itu seperti apa, Gus? Takut kualat juga di akhirat kan. Seperti apa pilihan-pilihannya? Itu pertanyaan dari organisasi ya, Gus ya. Boleh lanjutkan lagi, Gus. Ya. Kalau ini pertanyaan dari YouTube. Jadi dengar nggak ngerti catat, banyak sudah. Jadi Gus pernah ngomong di YouTube itu menjelaskan Quran surat Al-Baqarah ayat 224 yang Allah berfirman, janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia, Gus. Jadi kita sudah bersumpah dengan nama Allah untuk misalnya tidak silaturahmi, tapi kemudian jadi silaturahmi. Nah, pertanyaannya praktikalitasnya itu, Gus, begitu kita membatalkan itu apa yang kita lakukan? Kafarat kah? Apa minta maaf kah? Atau tobat kah? Atau apa? Itu praktikalitasnya. Karena apa? Dan kok ya ada logika orang bersumpah dengan nama Allah untuk berbuat sesuatu yang nggak baik gitu. Itu jadi saya kalau diizinkan mau terus, tapi mungkin 3 dulu ya. Ini 1 tapi sudah 3 ini. Terima kasih Mas Adib ya. Terima kasih. Berarti sudah 3 ini. Tambah bonus, Gus. Terima kasih Pak Wakil Ketua, Bapak Agus Joko Pramono. Selanjutnya kami minta dari Zoom misalnya, dari pimpinan atau dari pegawai.
panitia ada ini enggak yang bertanya enggak dari Zoom? Raise hand. Oh, ini ada yang bertanya dari, wah ini jauh nih. Ini dari panitia saya dikasih tahu ini muhibinnya Gus Bahak dari timur Gus, dari Ternate Gus. Ternate ini, jadi jauh-jauh. Di sana udah siang, udah 2 jam lewat nih ini. Silakan yang dari Ternate Mas Hilman Fauzi Mubarak. Silakan di panitia, silakan dibuka menu unmute ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ketua, Pak Wakil Ketua, dan para pimpinan BPK. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Perkenalkan, saya Hilman dari Maluku Utara. Gus, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan terkait dengan yang selama ini kami selaku pemeriksa BPK sering alami gitu. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Gus Bahak kaitannya dengan peran BPK untuk memperlakukan orang yang telah zalim gitu, Gus. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya kita menghindari seminimal mungkin dari memperlakukan salah kepada orang yang sebenarnya dia itu tidak bersalah, tetapi khawatirnya kita, namanya juga manusia, kita ternyata memvonis orang yang sebenarnya dia itu tidak bersalah, tapi karena berbagai hal namanya manusia, ada kesalahan kita, ternyata kita nyatakan orang tersebut dalam tanda petik bersalah dalam pemeriksaan gitu. Bagaimana cara menghindarinya? Kemudian yang kedua, apakah ada doa yang dicontohkan oleh Rasulullah agar kita terhindar dari doa orang-orang yang mungkin tidak sengaja telah dizalimi oleh kita karena ya ketidaksengajaan kita dalam pemeriksaan. Karena mau tidak mau bagi beberapa orang diperiksa itu suatu hal yang ya kita sudah sebaik apapun, seprofesional apapun kita berlaku kepada yang kita periksa. Kadang ada beberapa yang mungkin nggak pas gitu penerimaannya. Nah, bagaimana caranya khawatirnya orang-orang tersebut mendoakan kurang baik kepada kita begitu. Terima kasih Gus atas jawabannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya atas pertanyaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Hilman dari Ternate. Ini satu lagi dari chat ini ada yang bertanya juga. Oh, enggak 2 lagi. Ini super bonus Gus, super bonus. Ini terkait dengan pemeriksaan tugas BPK juga Gus. Ini ada pertanyaan begini Gus. Apakah ada ghibah yang diperbolehkan? Misalnya kalau orang BPK Gus lagi meriksakan, mendiskusikan kesalahan orang, keburukan orang gitu Gus. Nah itu kira-kira ghibah, membicarakan kesalahan orang, keburukan orang, ini kira-kira hukumnya gimana gitu Gus? Karena ini dilakukan tiap hari oleh kira-kira gitu Gus. Terima kasih Gus, monggo Gus Bahak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini BPK benar-benar berhati besar. Begini ya, saya akan menjawab secara fikih yang mudawan ya, fikih yang dibukukan, yang diriwayatkan dari saya sampai ya semuanya lah, semua ulama. Ghibah itu ada 6 pengecualian yang dibolehkan. Di antaranya itu ghibah yang menggunjingkan orang atau mengata-ngatain orang yang memang harus diperlakukan seperti itu. Di antaranya adalah mujahir bil fiski. Orang itu memperlihatkan kefasikannya. Karena dengan cara itu kita bisa memaklumatkan ke sekeliling kita bahwa itu salah. Misalnya ada perempuan pakai celana pendek misalnya terus jalan di depan kamu, terus kamu ngandani anak putri kamu jangan seperti itu haram. Kan itu ya ghibah, mungkin kita kenal namanya, terus kenal kesalahannya. Begitu juga misalnya ada orang yang ditangkap KPK karena korupsi, kita pasti nyebut orangnya. Karena kalau nggak nyebut itu malah ribet. Kamu menghindari nggak nyebut supaya Islami. Saya tadi melihat koruptor, orang mana orang Indonesia, namanya siapa? Ndak lah, saya nanti ngerasani ghibah. Akhirnya malah semua orang Indonesia tuh kayak seperti itu. Jadi menghindari ngerasani satu orang, tapi akhirnya kayak semuanya mungkin gara-gara nggak disebut namanya.
Dan dalilnya para ulama dia dapat saja dalil. Buktinya Quran juga nyebut misalnya Fir'aun, siapa beberapa aktor kesalahan kayak Abu Lahab. Itu bukti bahwa untuk kepentingan kebenaran itu kadang hibah itu ya boleh kayak itu tadi al-mujahir bil fiski. Kayak Fir'aun kan memaklumatkan diri sebagai Tuhan, Abu Lahab juga memaklumatkan sebagai musuh besar Nabi. Jadi memang ada pengecualian yang termasuk untuk syahadah. Mau tidak mau misalnya si A korupsi kan ditanya korupsinya sama siapa, uang ngalir kemana. Ini bagian dari, bukan karena yang tanya BPK terus tak halalkan, tidak, memang itu ada kitabnya. Cari di bab hibah itu ada 6 pengecualian diantaranya halal seperti itu. Itu menurut pandangan fikih. Kalau menurut pandangan tasawuf lebih unik lagi. Di antara sanksinya Allah terhadap orang-orang zalim itu adalah lahum khisyun. Mereka akan hina fil hayati dunia. Mereka di dunia sudah mendapat afatnya, mendapat cara Jawa kena batunya. Jadi misalnya kan tidak lucu kan, misalnya orang koruptor, kemudian tidak ada sanksi sosial. Sehingga Allah selalu bikin sanksi sosial. Delalah orang itu merasani semua, gunjingkan semua. Sehingga dia cari teman ini susah. Artinya apa? Hibah itu ya haram. Tapi itu cara Allah untuk menghukum kemungkaran. Dan itu diantaranya karena jadi gunjingan masyarakat. Coba kalau ada perempuan nakal, atau ada koruptor, terus ada pencuri, kemudian tidak jadi gunjingan. Kan dia tidak pernah menjabat jera karena nggak ada sanksi apa-apa. Maka diantara sanksinya Allah kepada mereka yang salah adalah khisyun, ada kehinaan yang dia dapatkan di dunia. Diantaranya dicibir banyak orang. Nah tentu yang mencibir nanti kena hukum setelah melebihi batas. Misalnya, dasar maling, paling turunannya maling, bayi maling itu sudah melebihi batas. Yang maling dia kok bapaknya juga bawa mbaknya di bawa. Apalagi dasar maling, potongannya tidak keriting paling merokok. Hanya orang yang pendek keriting terus ke bawah-bawah kan. Nah ini sudah berlebihan. Nah apalagi misalnya dasar koruptor, dasar partai ini. Padahal yang di partai itu tidak semuanya. Nah itu sudah berlebihan. Jadi itu ada ilmunya untuk. Jadi makanya saya masih ingat ketika Mbah Mun ditanya ada penyakit tertentu yang zaman itu susah disembuhkan dan penyebabnya adalah kemaksiatan. Ada dokter yang ingin menemukan obat itu, Mbah Mun ngendikan kalau Allah ingin memberi sanksi, Anda jangan cari solusinya karena itu cara Allah ingin mendidik dia semoga menjadi tobat. Jadi di antara sanksinya Allah itu la'allahum yantahun, la'allahum yarji'un, semoga bisa kembali. Jadi kita ini jangan melawan Allah. Kalau Allah ingin memberi sanksi kok malah kita memberi solusi kan lucu kan. Ada orang yang karena sering main perempuan, main korupsi, kemudian jatuh di masyarakat, terus kamu istighosa mengistighfari dia, ya kan ya lucu. Allah ingin memberi sanksi supaya ngalami khizyun fil hayatid dunya. Jadi itu. Nah, kemudian yang tadi pertanyaan dari Mas Firman ya dari NTT itu kalau minta doa Maluku Utara itu doa itu masyhur dan sering saya amalkan di antara doa Nabi yang terkenal. Saya bilang terkenal ini karena mungkin saya keluarga kiai ya, jadi memang diajarin itu. Kalau yang nggak keluarga kiai ya latihan sekarang supaya terkenal juga doa ini. Allahumma inni a'udzubika an adilla a'udal au azilla a'uzal au azlim au yuzlam alayya. Itu masyhur itu doa itu. Di antara doa yang diajarkan Nabi adalah ya Allah, saya ini minta perlindungan Engkau supaya tidak jadi orang yang menyesatkan atau disesatkan, atau orang yang tergelincir atau tergelincirkan. Mungkin kita ada ingin korupsi, tapi gara-gara godaan harta tahta wanita menjadi korupsi. Jadi watak kita baik, tapi gara-gara digoda tidak baik menjadi tidak baik. Au adillah a'udul. Terus diantaranya adalah au azlim au yuzlam aliyah, atau saya menjadi orang zalim atau dizalimi. Dizalimi itu misalnya ada skenario besar yang sebetulnya Anda tidak korupsi tapi didesain sedemikian rupa seakan-akan Anda yang korupsi atau Anda yang salah. Jadi itu memang mulai dulu di antara yang dibicarakan Quran adalah siapa yang melakukan kesalahan sumaya rumi bihi bari'an, kemudian kesalahan itu ditimpakan pada orang yang sebetulnya ada salah. Bari'an itu maknanya orang enggak salah. Faqatih tamala buhtana wa islam. Jadi ada di Quran sudah dibicarakan orang-orang yang enggak salah tapi didesain sedemikian rupa oleh kekuatan besar seakan-akan dia yang salah. Misalnya saya koruptor, bisa mengatur sedemikian rupa seakan-akan belanja ini legal.
bisa menyuap legislasi atau legislator supaya ini diundangkan secara benar. Padahal hakikatnya ini kepentingan. Itu juga ribet kalau seperti itu. Atau mungkin kita di dunia agama juga sama. Kita seakan-akan soleh sendiri terus mengajarkan orang supaya banyak ngamal ke kita, sementara kita sendiri tidak tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya contoh begini kalau dalam fikih. Saya sedang pengurus takmir masjid, tentu ingin masjid saya itu bagus. Bagus yang mana coba? Ketika kekuatan masyarakat saya hanya 500 juta, kemudian saya ingin masjid itu lampunya dari kristal, menaranya mewah, mesti saya disalahkan Allah. Karena yang dikatakan masjid itu tempat sujud. Kalau untuk sujud cukup, untuk alat sesuci cukup, ya sudah cukup. Karena keinginan mewah itu pasti nafsu sih. Wong sudah masyarakatnya tertinggal gitu, kok ingin masjidnya mewah. Dan di sini yang kadang Nabi itu ngeritik masjid. Di antara alamatnya kiamat adalah orang berlomba-lomba membangun masjid. Itu maksudnya dalam konteks wong masyarakatnya miskin. Ada kewajiban untuk ngerawat ibunya, ngerawat anaknya, ngerawat yang berdoain. Kok dipakai sesuatu yang statusnya tidak berdoain. Di sini yang mendapat kritik. Jadi kalau masyarakatnya mapan dan uangnya lebih-lebih ya gak apa-apa bicara masjid mewah. Jadi kita ini masih dalam koridor fikih. Dan itu memang harus difikirin termasuk. Misalnya gini yang saya alami, saya ini kan kiai. Buat acara tidak penting. Saya itu belum pernah ngundang alumni acara kholnya bapak atau acara kelahiran anak saya itu tidak pernah. Pikiran saya sederhana. Kalau saya ngundang hari ini misalnya, bisa saja santri saya yang sudah alumni itu sudah janji mau kerja di siapa. Dan dia rezekinya hari itu kalau kerja. Gara-gara panggilan kiai dia harus datang ke sini. Untuk acara yang tidak berdoain. Tapi santri saya harus meninggalkan kewajiban yang berstatus berdoain. Maka saya dosa. Jangan kira kalau kiai itu tidak bisa dosa, ya dosa. Apalagi kalau kiainya agak engkek. Jebule kon otot aman tok. Sudah mengundang orang yang meninggalkan berdoain untuk keluarganya. Demi selera yaitu bikin taman. Jadi makanya saya jadi kiai ini termasuk kiai yang masih orisinal. Hal-hal gitu itu tak hindari betul. Karena tadi efek fikihnya itu berat. Termasuk jenengan datang ke sini, saya tidak tersandung amat. Bisa saja Anda punya kewajiban berdoain di rumah. Tapi kok datang ke sini hanya untuk ngaji yang mungkin ini tidak berdoain baru berdikifah. Saya juga nggak tahu. Makanya tetap butuh istighfar. Sampai Rabi Adam mengatakan wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita sudah benar saja butuh istighfar. Karena jangan dari kebenaran kita ada kebenaran lebih penting yang kita tinggalkan. Tidak segampang itu. Makanya disebut wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Kita istighfar masih butuh istighfar. Misalnya sholat awal waktu itu bagus sesuai teks hadis. Tapi andaikan semua orang sholat awal waktu itu tidak bagus. Mbah Mun itu sholatnya akhir waktu. Kiai Karim Mirboya. Karena apa? Andaikan semua sholat di awal waktu, maka akan dikira bahwa aturan sholat sah harus di awal waktu. Kalau semuanya melakukan, pasti jadi konsensus yang lama-lama dikira aturannya seperti itu. Maka harus ada 1-2 pondok yang sholatnya harus akhir. Untuk menjaga konstitusi bahwa batas akhirnya sampai situ. Jadi itu tidak gampang jaga. Seperti tawaf itu yang baik itu ya jalan kaki. Semua sahabat tawaf ashabi Rasulillah musyatan berjalan semua. Tapi Nabi tawaf rakiban, Nabi pas itu masih siap tawaf rakiban, tawaf dengan naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', andaikan Nabi tawaf secara jalan, maka akan dikira syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka Nabi wajib melakukan tawaf secara berkendara untuk menjaga konstitusi ilmu bahwa di antara sahnya tawaf boleh dengan berkendara, dan itu barokahnya sampai sekarang. Akhirnya orang berani tawaf pakai kursi roda, pakai skuter karena iktibar Nabi pernah tawaf secara berkendara. Nah, Nabi berkendara di sini itu berdoain untuk menjaga konstitusi ilmu bahwa tawaf sambil berkendara itu sah. Maka sebagian kiai harus ada sholat akhir supaya tetap menjaga konstitusi bahwa batas akhir sholat itu sampai seperti itu. Kalau semuanya sholat di awal, pasti itu dikira aturan sahnya sholat harus di awal. Jadi tidak gampang apa. Ya memang sebagian kiai kebablasan kayak saya itu jarang sholat qobliyah ba'diyah. Supaya orang tahu kalau itu sholat sunat gitu. Ya ada yang kebablasan itu. Karena kalau semua kiai sholat qobliyah ba'diyah, lama-lama orang kira itu wajib. Sampai yang mau Islam nginceng, kok sholatnya kok lama sekali. Nanti wajib semua capek sekali. Jadi itu memang konstitusi ilmu itu agak jelimet. Makanya di karang kitab fikih itu sampai 20 jilid. Kayak Imam Nawawi ngarang Majmu' itu kitab saya itu 27 jilid.
Karena jaga konstitusi ilmu itu tidak gampang ya tadi. Nabi ketika ditanya, trennya juga sama. Al-Ajub Qadritaam namanya pahala sesuai tingkat kesulitan. Tapi ternyata yang Nabi sendiri itu ketika tawaf itu naik unta. Sahabatnya tetap jalan. Baik sahabat baiknya ya jalan karena Al-Ajub Qadritaam. Tapi Nabi baiknya memang berkendara. Tanpa itu tidak ada alasan hukum orang tawaf pakai kursi roda. Jadi ini ilmu. Jadi kalau semua orang sholat di awal waktu, pasti lama-lama itu dikira sahnya sholat harus di awal. Yang lebih parah Abdul bin Mas'ud itu kalau ada orang kok duha tiap hari disuipin. Apa kamu menyampaikan duha tandingan fardu? Lucu kan? Jadi ulama yang bagian ini konstitusi ilmu, saya termasuk yang di partai ini itu ya agak-agak beling mau tidak mau saya itu ya mau tidak mau karena tadi sekali semua orang duha semua pasti dikira di antara wajib dalam Islam adalah sholat duha. Makanya Nabi Qiyamul Lail itu hanya sampai hari keempat, setelah itu enggak yang di masjid karena takut nanti tarawih dikira fardu. Jadi memang jelimet apa ulama penjaga ilmu itu agak-agak jelimet. Ya kayak tadi apa? Ya sudah seperti itu. Kalau orang didatangi Pak Iso Mansur mungkin bangga senang, tapi kalau cara ilmu enggak. Karena tadi beliau benar karena tawaduk, kita yang rawan takabur, wah saya top lah didatangi. Ribet kan tadi lah. Kalau orang didatangi janda cantik itu mestinya senang. Tapi ribetnya kan tadi dia lihat kita ibadah, kita lihat dia masalah kan. Itu ilmu, jadi agak-agak jelimet. Masalah kalau nggak dinikahi. Jadi ya kira-kira gitu lah. Jadi jaga konstitusi ilmu. Ya itu harus ada penjaganya juga. Ya, jadi kalau doa supaya kita tidak zalim tadi, Allahumma inni a'udzubika an adilla audal awazilla uzal au azlim au yuzlam alaiya. Sebagian ada tulisan au ajhal au yujhal alaiya, atau kita membodohi orang lain atau kita dibodohin. Jadi kita menipu orang lain atau kita pertanyaan dari Pak Wakil tadi yang tentang wala taj'alu ardatal aimanikum itu asbabun nuzulnya gini. Mistah itu ya manusia lah, namanya manusia. Beliau ikut yang menggosipkan Sayyidah Aisyah. Karena Abu Bakar sebagai bapaknya Sayyidah Aisyah ini spontan bilang wallahu la unfiqu ala mistah. Demi Tuhan saya tidak akan mensubsidi lagi mistah, mensubsidi lah membantu. Kemudian suatu saat Mistah itu sudah tobat. Terus Abu Bakar itu sebetulnya sudah ingin memberi donasi lagi, tapi merasa kok saya sudah kadung sumpah gitu. Yaitu wala taj'aluha urdatan li aimanikum. Ya meskipun sudah kadung sumpah, kalau kebaikan ya langgar saja, mendingan bayar kafaratul yamin. Itu kafaranya yamin, kafaratul tamu asharati masakin seterusnya itu ada aturannya. Min ausati ma tutimun ahlikum au kiswatu mutahhirul qabail. Nah, jadi memang mulai dulu Allah itu ya dicatat kemana-mana. Mulai dulu, termasuk orang kafir yang satu rokaat. Kenapa kamu tidak ngasih makan orang miskin? Ini miskin dalam rencana Tuhan. Kalau saya kasih makan berarti saya merusak rencana Tuhan. Anut aimu malau yasha'uwahu. Masa saya ngasih makan orang yang andikan Allah berkehendak juga dikasih makan. Sama dulu orang kafir itu kalau bully Nabi juga gitu. Muhammad kalau ada sapi mati, unta mati itu yang mematikan siapa? Allah. Agama kami itu aneh, yang dimatikan Allah langsung haram, yang lewat tangan-tangan manusia malah halal. Harusnya ini orisinil lebih halal, karena Allah sendiri yang langsung mematikan. Coba. Jadi kalau nuruti nyatut Allah itu banyak orang kafir pun ya. Muhammad kalau kamu itu rasul betul, gini loh. Kita di lapangan, kemudian menyaksikan kamu ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Kamu datang diapit Allah sama malaikat, terus dimaklumatkan kalau kamu itu rasul. Ya doa nama Allah. Jadi kita yang mengkaji ilmu itu, makanya kita yang kiai itu orang sidik-sidik Allah ya, karena yang nyakut sudah banyak. Enggak gampang ngelola ilmu lagi-lagi enggak gampang. Imam Malik itu jarang nyebut Allah dalam konteks yang kurang baik. Sampai ada orang miskin minta, ya Imam Malik saya minta uang. Kemudian Imam Malik itu hanya diem. Gak diduit. Terus ditanya sama temannya, kenapa engkau tidak bilang Razaqakallah? Semoga engkau dikasih rezeki tambah harus lewat saya. Kata Imam Malik, inni ujillullaha an azkura ismahu indaman yakrahu sima'ah. Saya tidak ingin menyebut Allah di kondisi yang orang itu kira-kira disebut Allah juga tidak hormat, karena dalam konteks mangkok.
Orang minta gak dikasih itu kan sudah mangkep. Sudah mangkep didoain rozako Allah. Butuhku duit bukan itu. Kan apa mangkep. Mendingan Imam Malik bentengi Allah bilang, gak di duit. Kono mergawe nak ganti duit. Mendingan dia yang terkenal sinis daripada menyebut Allah kemudian Allah jadi korban. Iya. Sampai segitunya ulama. Jadi ulama itu nyebut Allah aja diperhitungkan nih. Saking jelimetnya jaga konstitusi ilmu. Jadi ditanya sama temannya, kenapa engkau tidak bilang rozako Allah misalnya, semoga Allah ngasih rezeki. Ini orang baru minta tidak kesampaian ini kan anaknya mantel. Ya lu duit gitu nggak tuh. Sama kan seperti kita mungkin zaman anak-anak mahasiswa itu kalau sowan ke Pak D-nya cuma sawoni selamat butuh duit sawoni selamat. Jadi ada kalimat-kalimat yang bagi orang tertentu tidak menarik. Apalagi nyebut Allah ya, kata Imam Malik, ini ujillu isma'u. Saya ini memuliakan asma Allah supaya tidak saya sebut di depan orang yang baru enggak akan takzim ketika nama itu disebut. Itu ada ilmunya gitu. Makanya atas wala atas al-waha urbatal ya iman. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Baha. Alhamdulillah sudah selesai tanya jawab. Karena tadi maksimal 2 dan saya sudah minta namanya 3 udah ya. Nggak bisa lagi Gus ya. Udah jadi berapa? Oke. Berikutnya acara doa. Ini kami mohon nyuwun Gus Baha atau Ustadz Yusuf untuk mendoakan kita semua. Ini yang hadir 1.000 hampir 2.000 orang nih Gus Ustadz. Ya memang untuk di Zoom itu kita batasi 600 saja usernya. Untuk di YouTube ini hampir 1.000 orang di YouTube live. Jadi ini dari Aceh sampai Papua. Jadi mohon didoakan oleh Gus Baha atau Ustadz Yusuf, monggo kita sama-sama mengaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya Rabbana ya syakuru man sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Allahumma bihaqqi sa'ati fadlika wa judika ij'alna ya wa aminin salimin mu'afin min kulli balatin al akhirah waj'alna ya Allah mutawaddina fika mutabadilina fika mutanasifina fika waj'al ya Allah amalana khalisatan wajhika karim waj'al hadhihi al-baldata ya aminatan mutmainnatan ya fiha rizqi wa ya Allah bi'auni minka wa fadlin minka innaka wasi'ul maghfirah Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina rahmatuka arja'in lana min amalina Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina rahmatuka arja'in lana min amalina Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina rahmatuka arja'in lana min amalina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin